Hai guys, ketemu lagi di Tegar Krismon Alex Channel. Ya, kali ini saya akan melakukan proses perangsangan buah ya, khususnya pada tanaman alpukat. Karena di lahan saya punya tanaman alpukat sudah 6 tahun ya. Memang tanaman dari biji, tetapi buahnya tidak lebat ya. Maka di sini saya sudah mencoba membeli ini ya, perangsang buah. Ini dari CV Mitra Tani Selaras ya, mereknya Golden Sweet. Nanti saya jelaskan kandungannya. Ya, tujuannya adalah bagaimana nanti tanaman alpukat yang memang idealnya sudah berbuah lebat nanti bisa berbuah lebat dan tanamannya juga tidak mati. Karena pemakaian dari perangsang ini tidak sembarangan ya, bukan serta-merta ketika teman-teman sekalian itu pengen tanamannya berbuah lebat, tetapi memang usia tanamannya itu belum siap untuk dibuahkan. Itu nanti akan efeknya adalah pada kematian tanaman. Itu sudah sering terjadi ya bagi teman-teman yang kurang bijak atau mungkin kurang paham dampaknya ya. Jadi sebelum kita memakai perangsang ini, tentunya kita harus tahu tanaman itu memang sudah layak dibuahkan atau belum. Nah, kalau kasus ini yang saya mau lakukan, tanaman itu sudah ideal, dia sudah pernah berbuah ya. Di usianya 6 tahun itu sudah pernah berbuah 3 kali, cuma hasilnya tidak maksimal. Nah, maka kita perlu melakukan perangsangan biar buahnya lebih lebat. Tapi beda kasus ketika teman-teman itu mungkin beli tanaman alpukat atau buah yang lain itu baru usia 2 tahun. Ya, secara umum usia 2 tahun itu ya belum ideal untuk dibuahkan. Kalaupun berbuah ya mungkin buahnya 1 atau 2. Jadi tidak perlu teman-teman itu harus memakai perangsang biar buahnya banyak, enggak usah, itu malah beresiko terhadap kematian. Seperti itu ya. Nah, kali ini saya akan melakukan tutorial cara pemakaian perangsang bunga atau pelebat buah ya. Di sini ini tujuannya adalah merangsang bunga, pelebat dan pembesar buah. Nanti saya aplikasikan pada tanaman alpukat ya. Nah, yang sebenarnya yang kita cari adalah kandungannya ini. Paling utamanya adalah fosfatnya dan kaliumnya, P atau K ya. Jadi teman-teman itu bisa gunakan juga pupuk MKP ya, atau kalau merek-merek di toko pertanian itu MKP biasanya yang digunakan untuk merangsang. Tapi nggak usah perangsang ini terus digabung MKP, nanti kandungannya malah terlalu tinggi, P sama K-nya terlalu tinggi juga over. Nah, yang penting adalah P sama K-nya itu yang harus tinggi, jangan N. Makanya ini nitrogennya N-nya itu sangat kecil persentasenya ya. Karena N itu hanya digunakan untuk pertumbuhan tunas baru dan perakaran. Sedangkan fosfat dan kalium itu gunanya adalah untuk merangsang bunga, optimalisasi fotosintesis sehingga nanti buahnya itu lebat karena hasil masaknya itu dari fotosintesis. Kemudian kaliumnya itu yang digunakan untuk generatif pembuahannya ya. Kemudian ada Ca, kalsium, magnesium. Ini sebenarnya bisa diganti nanti teman-teman itu pakai kapur dolomit ya, yang murah itu. Jadi Ca sama Mg atau kalsium sama magnesium ini digunakan untuk memacu daun itu atau memacu stomata pada daun itu untuk membuka sehingga nanti optimal pada saat penyerapan hasil fotosintesis. Kemudian ketika magnesiumnya tinggi, maka buah itu akan terasa lebih manis. Ya, makanya kebanyakan itu ada penerapan atau aplikasi menggunakan kapur dolomit sebelum penanaman atau mungkin pada saat mau pembuahan dicampur kapur dolomit. Bisa diganti juga apa? Kalau yang sederhananya adalah memakai arang ya, arang dari kayu atau abunya, itu bisa. Kemudian ini ada penambahan zincnya atau Zn dan boron ini yang digunakan atau untuk memacu lebih rekatnya lagi si buah. Ini bisa diganti juga, lebih sederhananya adalah memakai penyedap makanan ya, penyedap rasa terus disemprotkan itu boleh. Nah, ini kita gimana aplikasinya? Kalau di sini anjurannya adalah 3-4 gram per liter pada saat aplikasinya itu disemprot. Nah, kalau kita ini nanti kan tanamannya ada yang besar ada yang kecil.
kapan kita harus menyemprot, kapan kita harus menyiram. Yang disemprot itu ketika tanaman itu masih terjangkau, kemudian tanaman itu masih mudah disemprot sehingga dosisnya kecil. Kemudian kalau yang di sini adalah dengan cara disiram atau dilarutkan, itu 250 gram untuk 20 liter atau hampir 10 atau 11 gram per liter ya untuk disiram. Dan nanti kita aplikasinya adalah untuk disiram karena tanamannya sudah 6 tahun, sudah di atas 4 meter ketinggiannya. Kalau disemprot pun sudah tidak efektif. Kemudian pelakuannya bisa dilakukan 10 hari sekali ya. Yuk langsung saja kita buatkan larutannya, terus kemudian nanti kita aplikasikan. Oke. Mula-mula kita sudah sediakan air ya. Bisa digunakan untuk melarutkan terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan airnya itu cukup 1 liter. Nah, ini berwarna pink. Ini ya. Larutannya berwarna pink. Ini. Kita ingin melarutkan untuk 10 liter air, maka cukup 100 gram ya. Kalau dalam satu kemasan ini isi 250 gram, berarti hampir setengahnya ya. Sebenarnya semakin banyak enggak apa-apa, nanti kan bisa dicairkan, apalagi sekarang musim penghujan. Itu bisa ya, aman. Nah, kalau yang bagus itu tanpa kita aduk sebenarnya dia sudah larut dengan sendirinya nih, langsung luntur ya. Itu biasanya yang tingkat kelarutannya tinggi. Semakin bagus tingkat kelarutan, maka dia akan lebih cepat ya. Oke, tinggal kita tuangkan karena tempatnya jauh, harus kita masukkan jerigen dulu ya. Ini pas jerigennya 10 liter. Nah, ini kemungkinan kan masih ada sedikit yang belum larut. Enggak apa-apa, sambil mengecerkan. Oke, diisi ya sampai 10 liter nanti penuh. Ya, ini sudah penuh ya. Tinggal kita angkut ke lahan. Nah, ini kalau yang mau di-spill jenisnya ya. Ya, kita juga belum pernah membandingkan dengan jenis yang lain. Kebetulan ini kita lagi mencoba yang ini ya. Ini. Barangkali teman-teman ada yang penasaran atau barangkali nanti hasilnya efektif, ini nanti bisa dicek di video ini ya. Nanti bisa dibeli di toko pertanian terdekat. Oke, langsung saja ini mau kita angkut ke lahan. Nah guys, ini kita sudah di lahan ya. Nah, ini di bawah tegakan alpukat. Kebetulan lahannya kita sudah tumpang sarikan ya. Ini ada duku, ada manggis, alpukat ya, dan di bawahnya ada singkong. Nah, untuk yang manggis ini usia 4 tahun sudah berbuah, jadi tidak perlu kita kasih perangsang ya. Untuk duku juga memang belum ideal untuk berbuah. Nah, ini tinggal alpukatnya ya, banyak sekali. Ini kita tanam berapa puluh pohon alpukat, memang semuanya dari biji ya. Tinggal kita nanti ini rangsang ya. Sebenarnya ada beberapa tanaman yang memang sudah kita lakukan teknik perangsangan secara manual ya, atau mekanik ya. Ini contohnya. Yang mekanik seperti apa ya ini? Dengan cara kita lukai batangnya. Cuma kemarin sudah dilukai, tetapi pembungaannya masih ada cuma di pucuknya ya. Jadi belum lebat. Nah, ini kita coba kita rangsang. Nah, berapa banyak?
Ya kalau idealnya sekitar 2 liter ya, 2 liter ini campuran ya dalam satu pohonnya. Karena nanti 10 hari lagi harus dirangsang lagi juga. Nah, ideal pemberian perangsang ini juga minimal atau paling bagusnya adalah 1 bulan sebelum musim bunga ini sebenarnya kan pas ya. Karena alpukat biasanya nanti kalau udah hujan beneran atau hujannya yang sudah masuk musim hujan, dia alpukatnya sudah berbuah. Ini kalau dilihat dari daun sudah mulai mengecil, jadi sebenarnya sudah waktunya untuk dirangsang atau waktunya si tanaman itu berbunga. Oke, langsung saja ya. Boleh kita siramkan ke bawah atau disiramkan ke batangnya. Paling baik adalah sebenarnya sebelum disiram ini dibikin lingkaran di bawah tegakan, sehingga nanti apa, ketika ada akar utamanya yang putus terus tumbuh akar rambutnya atau rambut akar. Nah sebenarnya yang menyerap utama nutrisi itu adalah rambut akar ya, tapi tidak apa-apa ini karena nanti pasti di dekat batang utama juga ada rambut akarnya, tinggal kita siramkan ya. Boleh mengelilingi seperti ini ke batangnya juga atau disiram di bawahnya gitu. Jadi ya sebenarnya sudah ada 2 liter ini ya, tinggal ditambahkan ke tanaman yang lain. Kemudian gimana pengaplikasian yang disemprot? Kebetulan ini kita kayaknya belum ya melakukan aplikasi yang disemprot. Yang jelas penyemprotan itu harus dilakukan ketika matahari tidak terik. Boleh pagi hari sekalian, sekitar jam 6, jam 7, atau sore sekalian nanti habis asar. Kenapa? Ketika nanti pas disemprotkan, kemudian kok air semprotannya ini masih ada di daun terus kena panas, justru bukan merangsang pembungaan atau pembuahan, tetapi malah merangsang kematian atau gosong pada daunnya. Karena pasti langsung panas, karena air itu lebih cepat panas ketika terkena sinar matahari. Saran saya seperti itu. Nanti kalau sudah ada hasilnya atau ada perubahan, kita share lagi di channelnya. Makanya tonton terus di Tegar Krisman Alex Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Salam lestari.